nih? Apa tulisannya nih? Angkanya gimana nih? Gitu. Dan itu terjadi. Dan konflik itu bisa terjadi kalau kitanya tidak saling mengerti. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antonius Arif yang akan membahas seputar NLP untuk bisnis. Nah, teman-teman pasti pernah kan ngerasa di lingkungan kerjanya itu ada terjadi pertengkaran atau konflik yang mengakibatkan tuh kita jadi nggak ada interaksinya, nggak ada komunikasinya. Jadi produktivitasnya juga terganggu, berantakan. Nah, apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya gini Coach. Yap. Kan misalkan nih saya lagi kerja gitu ya. Yap. Terus ada teman kerja saya tuh kayak ngeselin gitu. Yap. Nah, pasti kan itu kayak konflik batin atau kayak udahlah mending diem aja. Jadi kan kayak nanti kayak alur kerjanya gimana, jadi produktivitas dari tim itu kan juga jadinya agak sulit ya. Nah, gimana sebagai atasan itu untuk mengatasi hal tersebut, Coach? Nah, ini menarik nih. Konflik itu terjadi biasanya karena pada dasarnya gini sih sebenarnya. Mereka itu merasa punya kepentingan-kepentingan sendiri. Ketika mereka merasa punya kepentingan, maka mereka jaga kepentingan itu supaya mereka tidak diganggu. Cross boundaries. Nah, konflik itu juga menunjukkan bahwa ada di dalam diri kita yang tidak mau saling trust. Maka konflik terjadi. Ya, saya kasih contoh juga, misalnya contoh waktu zaman saya dulu bekerja di sebuah company, itu kita kerjanya pace-nya cepet banget. Cepetnya minta cepet. Kalau buat saya cepet, jauh cepet. Kalau bisa saya katakan dengan dibanding perusahaan saya yang sekarang ini jauh. Mungkin bisa 4-5 kali lipat lebih cepet gitu ya. Pekerjaannya pace-nya lebih cepet gitu ya. Itu saking cepatnya tuh bahkan kalau istilah saya makan siang aja nggak sempet itu. Makan siang terus kemudian nggak sempat itu bukan karena nggak sempet, karena memang kerjaannya nggak bisa berhenti. Ya kalau di sini kan sebenarnya kalau kamu makan siang telat karena kamu nyanyi yang mama nggak mau berhentiin. Ya. Tapi kalau di sana kita nggak makan siang karena memang kerjaannya tidak berhenti dan datang terus. Tidak berhenti-henti gitu kan ya. Nah, jadi saya menemukan bahwa itu terjadi yang gila-gilaan dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya? Akibatnya ketika kita ngobrol sama tim kita, itu jadi bawaannya gampang emosi. Jadi misalkan contoh kan kalau kursi kita kan kalau kerja kan pakai roda tuh. Iya. Jadi misalkan sini saya angkat telepon, terus kemudian saya jalan bergerak ke arah sana, saya dorong kursi dan saya memberi perintah, kemudian saya mengerjakan lagi, ngomong lagi telepon, beri perintah terus bolak-balik dan sebagainya. Mungkin aja ada perintah saya bisa jadi yang membuat orang jadi kesel. Karena kita nanti cepet banget kan, bisa cepet banget itu. Bahkan dia pun mereka bisa juga, bagian admin bisa teriak, Dev, ini apa nih? Apa tulisannya nih? Angkanya gimana nih? Gitu. Dan itu terjadi. Dan konflik itu bisa terjadi kalau kitanya tidak saling mengerti. Tapi biasanya kan kami lakukan adalah setelah kalau udah pace makin kencang, makin cepat, apalagi akhir bulan. Waduh, itu ampun-ampunan tuh. Nah, maka yang akan kami lakukan adalah kami menyadari dengan memberikan ajak makan bareng. Nah, dengan ngajak makan bareng kan berarti ada bonding lagi dong. Iya. Nah, itu yang kita lakukan. Misalnya contoh, si adminnya, admin itu berat loh. Beratnya kenapa? Jadi saya yang jualan, admin itu terima uang. Dan terima uangnya dolar. Walaupun ada mesin hitung, itu lucunya dihitung udah benar. Pada saat di total, itu bisa selisih loh. Dan itu sering, bukan sekali. Dan kami memutuskan ke setiap selisih, kami yang ganti. Bukan dia yang ganti. Apa maksudnya? Kenapa kita? Kenapa nggak dia aja? Kan dia yang salah, itu bukan saya. Karena nerimanya dari kita. Enggak. Saya nggak terima, saya cuma jualan. Saya nggak terima duit. Orangnya datang. Saya nggak ngasih, ada customer datang langsung bayar. Saya cuma ngasih tahu, ini ada orang ntar lagi datang ngambil barang. Oh, kita ngasih tahu sekian, tapi dikiranya nggak segitu kita ngasih taunya. Enggak, angkanya benar. Oke. Dia juga ngitungnya benar. Invoice-nya benar. Pada saat akhir dihitung, selisih. Berarti disalah hitung dong. Iya. Dia ngitungnya ngerasa benar, tapi selisih.
Kami memutuskan kenapa kami yang membayar bareng-bareng, itu menunjukkan bahwa kita satu tim. Oke. Jadi bukan ini salah gua, ini salah lu. Itu yang membuat orang akhirnya kerja jadi betah. Karena bukan nyala-nyalahan, tapi kita sama-sama. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ntar kita ganti bareng-bareng. Ya, nggak usah dipasang. Nggak usah. Nah, kayak gitu. Oh, iya. Nah, jadi dia ngerasa, oh, care ya. Nah, itu baru bisa terjadi kalau memang orangnya cukup dewasa di kantor. Bagaimana kalau nggak cukup dewasa? Apalagi ada juga yang modelnya main geng-gengan. Udah repot tuh kalau bersama-sama. Biasanya yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang atasan bisa nggak memediasi konflik itu. Kita memediasi, mengajak bicara supaya tidak terjadi pertengkaran. Kita beresin masalahnya dan sebagainya. Setelah sudah dibereskan, kemudian mungkin kita perlu melatih bagaimana cara berkomunikasi yang benar. Sampai sini, oke? Jadi karena cara berkomunikasi itu menjadi bagian yang penting. Cara berkomunikasi yang benar adalah cara penting supaya menghindar terjadinya konflik dan sebuah permasalahan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Ya, jadi bagaimana dia bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dengan cara terbuka. Dan yang paling penting juga buat saya adalah bagaimana kita bisa punya feel gitu loh. Ketika ngobrol sama tim, kita bisa ngeliat ini tim kayaknya lagi kondisinya lagi oke atau nggak oke. Nah, pada saat lagi nggak oke, ya kita bisa nanya, ada apa? Dulu namanya Sofi, saya ingat banget tuh. Sof, ada apa Sof? Enggak apa-apa. Kok ini lagi bete banget ya? Iyalah, ada masalah di rumah. Oh, kita udah ngerti tuh. Maka kita takernya lebih hati-hati lagi. Kalau enggak, ya kita langsung zur kursi. Kasih pakai kertas post-it gitu ya. Kertas post-it tulis. Kasih. Dan menariknya kita ngebantu. Misalnya contoh gini. Yang beli namanya, katakanlah namanya perusahaannya PT ABC. Saya yang tulisin nomor kode ABC. Saya tulisin ABC mau ngambil apa. Dan saya tulisin kode barangnya. Saya kasih. Udah enak nggak? Lengkap ya? Bayangin nggak? Gimana kalau lu ngasihnya cuman nama orang, nama barang, nggak ada kode? Tingkat kesalahan tinggi nggak? Iya. Habis itu kita ngelenteng. Ya lu harus ngerti dong. Ya nggak bisa gitu. Sadar nggak? Ya, jangan sampai kita mau bikin penagihan atau mau minta pembayaran, nomor rekeningnya nggak dimasukin. Ya kalau nomor rekening nggak dimasukin kan nyusahin orang itu. Iya. Itu. Dapat ya? Iya. Jadi maksudnya itu kita punya empati nggak? Kan kayak gitu-gitu kan nggak perlu diajarin semua kan? Hal-hal kayak gitu kita bisa nggak empati? Misalkan contoh, saya tahu nih kamu lagi bikin sesuatu, saya tahu kamu lagi kesulitan, maka saya bilang masukin aja di grup, saya ngeliatin, saya bantu. Nah itu ngeliat tuh, karena ngebimbing pelan-pelan. Itu cara bagaimana supaya konflik-konflik itu tidak terjadi. Konflik itu terjadi karena ada sebuah benturan, dan bisa nggak kita sebagai pemimpin melihat hal itu dan kita perbaiki. Oke. Berarti kalau jadi pemimpin itu sebenarnya butuh rasa empati. Kemampuan emosional intelijen. Oke. EQ. Komunikasi. Oke. Leadership. Mau nggak mementor, mau nggak membimbing. Oh. Benar nggak? Iya, benar. Pernah kan? Kamu ngerjain sesuatu, saya nungguin kamu? Pernah. Iya. Saya nungguin di Zoom. Dia yang minta ketik, ya udah lu kerjain dulu deh, gue matiin dulu suaranya. Dia ketik, gue nggak kerja, saya kerjain, gue nungguin dia. Jarang-jarang tuh yang kayak gitu. Nah, tapi itu bagian part untuk bagaimana ngedevelop orang. Tapi kan kalau dari situ kan jadi belajar. Ya memang belajar kelihatannya walau satu kali, tapi kan buat orang ada beberapa yang tetap tidak mengerti. Dan tugas kita adalah bagaimana sampai dia mengerti, sampai di mana dia paham, sampai mana dia mau tahu, sampai dapat pemahamannya. Itu tugas kita. Ya makanya jadi seorang pemimpin ya jangan bilang mengatakan gue sibuk. Ya semua juga sibuk kalau ngomong sibuk mah.
Mm-mm. Cuman harus punya untuk melakukannya. Itu aja. Wah, menarik nih teman-teman. Apalagi sebagai seorang pemimpin, wajib banget nonton video ini sampai habis. Nah, cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.